Momil itu kalau untuk peternakannya berdiri sejak tahun 2010. Kalau produksinya itu tahun 2012. Sehingga setelah ada produk susu, kita berinovasi untuk mengolah agar nilai susu itu meningkat. Sekarang ada sekitar 20 ekor. Kemarin sempat 30 karena ketersediaan rumput kita lagi sedikit berkurang, jadi kita keluarkan dulu sebagian. Untuk idealisnya sih satu ekor itu minimal 10-15 liter, tapi tergantung dari kondisi sapi itu sendiri dan pakan yang kita berikan seperti apa. Kalau untuk rata-rata di sini ya sekitar 10 liter lah. Jadi yang diperah ini kan sekitar 16 ekor sekarang dari 20, ya sekitar 180-an yang kita dapat. Kita itu kan ada semacam kayak bernaung di kelompok tani kan, kelompok wanita tani. Jadi pekerjaannya entah di kandang ataupun diproduksi itu dari anggota kelompok tani itu sendiri. Kalau di kandang kita ada yang di kandang itu 3 orang, yang rumput 1 jadi 4 orang ya. Warga sini anggota kelompok tani yang mereka belum berkarya. Kan kelompok tani itu kan ada 20 orang yang sebagian besar sudah ada yang punya produksi sendiri, punya peternak sendiri, punya kebun. Nah, mereka yang belum punya karya apa-apa kita tarik untuk gabung di produksi Momil. KWT Tani Mukti itu berdiri tahun 2005. Yang pertama itu bergerak di bidang pertanian. Para anggota itu punya usaha apa, kita jadiin satu, bernaung di kelompok tani. Jadi kita setiap anggota punya karya gitu. Pakan itu standar itu 10% dari berat badan sapi. Jadi kalau berat badan sapi itu rata-rata kan 400 kilo. Satu ekor itu 40 kg satu hari. Biasanya kalau diberi ampas tahu itu biar produksinya banyak. Kalau ada tambahan ubi itu biar kualitasnya susu lebih baik. Kalau sapi perah itu rawan di tulang ya. Jadi kita harus ada mineral yang untuk memperkuat tulang. Sapi perah itu sebagian besar makan itu untuk susu. Jadi untuk gemuk dan anak yang nanti ada pedet gitu ya, itu harus diperhatikan betul-betul. Makanya sapi perah itu yang paling rawan itu ambruk kalau dia itu nggak dikasih kalsium ataupun dalam bentuk mineral itu. Setiap pagi kita meneliti mana yang sapi tidak habis makannya, sapi yang kira-kira kok mengeluarkan cairan apa dan lain sebagainya itu kita pantau setiap pagi dan kita selalu komunikasikan pada mantri hewan. Kita ada satu mantri hewan yang memang fokus mendampingi kita sehingga kita selalu komunikasikan seperti itu. PMK itu kan virus yang dari udara ya, yang nggak kelihatan, sehingga antisipasi kita membatasi orang yang berkunjung ke kandang. Kita tutup area ini, tidak boleh sembarang orang masuk. Terus kita beri vitamin, kita suntik vitamin, kita sudah ada vaksin juga untuk sapi yang difasilitasi oleh pemerintah. Standarnya ada, jadi kita ada tes secara sederhana aja ya, kita pakai alkohol itu kalau ditetesin, kita ngambil sampel sedikit, kita tetesin alkohol, kalau memang itu misah berarti itu susu rusak. Tapi karena kita sudah terlalu biasa sehingga dari melihat aja kita sudah tahu kalau itu susu rusak dan tidaknya. Nah, itu sangat perlu pengetahuan itu untuk anak kandang ataupun orang produksi, karena saat 100 liter susu bagus tercampur dengan 1 liter susu rusak nanti akan rusak semuanya. Sehingga awal mula istilahnya suksesnya produksi di rumah produksi ya dari kandang. Sehingga dari kandang itu memang ini susu rusak. Ini yang tidak rusak yang bisa diproduksi seperti itu. Nah, kalau susu itu sendiri kan sebenarnya rusak itu kan karena bakteri yang misalkan
tidak dipendingin dalam waktu lama, bakterinya akan berkembang. Jadi seharusnya kalau dari sapi yang sehat semua, itu dari perah itu mesti kualitasnya bagus semua. Kita tidak secara resmi mengadakan satu pelatihan sih, tidak ya. Jadi kita belajar sambil berjalan aja sih. Ya, apalagi kalau ada kasus berarti kita kalau ada seperti ini gitu aja. Tapi awal itu tetap ada istilahnya kayak sedikit ngobrol tentang kalau susu baiknya seperti ini, penanganan sapi yang tidak baik seperti ini, seperti itu sih. Kalau untuk peternakannya kan kalau Wonosobo kan banyak ya, di tempat yang lain kayak Boyolali, Getasan itu juga banyak. Cuman yang sedikit membedakan di kita itu kita mengolah, langsung kita olah gitu. Jadi nilai lebihnya kayak di situ, jadinya kita tahu nih bahan baku itu kualitasnya seperti apa, sumbernya seperti apa gitu kan udah pasti gitu loh. Nah itu aja sih yang membedakan, sehingga yang membedakan dan yang bisa membuat kita bertahan itu. Karena kalau untuk peternakan aja susu dijual mentah itu ya seperti dulu tahun 2010 itu, nanti pada intinya akan sedikit kesulitan di biaya operasional. Kalau seperti ini kan kita bisa saling menutupi seperti itu. Kalau kami sih merasa kelebihan kita itu, Mumil punya nilai lebih karena dari peternakan sendiri. Peternakan bisa lebih eksis jalannya karena produknya kita olah, susunya kita olah, seperti itu.